Masih barengan sama gue Dimas dalam masih dengerin Radio Gadget, one and only Gadget Radio. Dan ya, di video kali ini gue pengen nyobain kemampuan kamera dari Samsung Galaxy A56. Kalau di acara launchingnya Samsung Galaxy A36 kemarin, gue udah sempet nyobain kemampuan kamera dari Samsung Galaxy A36, baik kamera depan dan juga kamera belakang. Nah, di video kali ini gue pengen nyobain kemampuan kamera dari Samsung Galaxy A56. Dan yang lo lihat sekarang ini adalah kemampuan kamera depannya dari Samsung Galaxy A56. Ini direkam di resolusi tertingginya dia, teman-teman, ada di 4K di 30 fps. Sayangnya memang untuk Samsung Galaxy A56 ini untuk kamera depannya dia tidak ada pilihan untuk 1080p 60 fps ataupun juga 60 fps di resolusi yang lain ya. Jadi mentoknya itu ada di 4K 30 fps atau di 1080p 30 fps atau di HD aja 720p 30 fps. Nah, kok nggak dibikin video motovlog? Tenang teman-teman, di video kali ini gue tetap bakal nyelipin footage untuk motovlog. Jadi handphonenya bakal gue taruh di dada seperti yang kemarin gue udah cobain ya, pakai chest strap seperti itu. Gue bakal nyobain kemampuan kameranya dari si Samsung Galaxy A56 ini gimana kondisinya kalau misalkan dipakai untuk motovlog. Dan ya sebenarnya untuk hari ini sekarang jam 10.30 ini gue ada acara di daerah Bekasi sambil gue nyobain kemampuan kamera dari Samsung Galaxy A56. Ya udah, mendingan lo ikutin terus aja video ini sampai selesai supaya lo bisa tahu juga nih teman-teman gimana sih kemampuan kamera dari Samsung Galaxy A56, gimana sih kondisinya kalau misalkan dipakai buat vlogging seperti ini. Dan kemungkinan nanti kalau misalkan gue kondisinya ada di di luar mobil terus sambil jalan gitu ya megang handphonenya, itu gue bakal pakai mini tripod. Jadi bukan gimbal, sebuah mini tripod gitu untuk megang handphonenya aja. Sebenarnya nggak ada tujuan apa-apa. Tujuannya adalah supaya gue lebih gampang aja megang handphonenya. Karena si Samsung Galaxy A56 ini dia memang bodinya agak sedikit tebal, walaupun memang dia lebih ringan dibandingkan dengan seri sebelumnya yaitu Galaxy A55. Tapi memang dia posisinya agak lebih lebar dibandingkan dengan beberapa handphone dengan bentukan kamera, dengan bentukan LCD yang memang lebih besar gitu loh. LCD-nya sama, ada di 6,67 inci kalau nggak salah, tapi handphonenya itu lebih lebar dibandingkan beberapa handphone di rentang harga yang sama seperti itu. Dan ya udah, selamat menikmati video ini teman-teman. Video perjalanan menuju ke Bekasi, nanti kita bakal cobain Samsung Galaxy A56-nya ya. Lah, sekarang kan udah ya. Oke, teman-teman ya, lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera dari Samsung Galaxy A56. Ini gue rekamnya di 4K dengan kondisi ultrawide ya, 0,5 kali. Dan dia kalau misalkan kita rekam menggunakan resolusi 4K, itu cuman mentoknya ada di 30 fps aja. Dan kalau misalkan lo emang pengen ngerekam menggunakan yang ultrawide, itu juga dibatasi refresh rate-nya ataupun juga fps-nya cuman ada di 30 fps aja. Jadi kalau misalkan emang lo mau ngerekam yang 60 fps, itu kamera ultrawide-nya belum bisa. Dan yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera ultrawide dari Samsung Galaxy A56 direkam menggunakan resolusi 4K, teman-teman. Ya, ini resolusi tertinggi dari Samsung Galaxy A56. Memang yang kerennya di sini, Samsung Galaxy A56 dia bisa rekam hingga 4K 30 fps. Belum yang bisa 60 fps, tapi menurut gue udah cukup oke lah ya. Ini gue nggak tahu kestabilannya seperti apa. Ini handphonenya gue taruh di dada aja ya. Handphonenya gue taruh di dada seperti ini, bahkan gue juga nggak bisa ngeliat layarnya kayak gimana. Intinya gue cuma pengen nunjukin aja sama lo kestabilan dari handphone yang satu ini. Sebenarnya kemarin ada yang bilang juga, ya kalau misalkan lo taruhnya di dada terus ditaruh di kendaraan, lo lagi naik motor, ya handphone akan stabil-stabil aja karena getarannya itu akan keredam dari shock breaker, getarannya akan keredam dari badan. Ya terserah sih lo mau ngomong seperti apa. Gue di sini cuma pengen nunjukin aja sama lo gimana kondisinya kalau misalkan handphone ini dipakai buat ya kebutuhan motovlog seperti ini ya teman-teman. Handphonenya gue taruh di dada kayak gini.
dengan kondisi pencahayaan yang ini sangat cerah. Pagi-pagi ini sekitar jam 8.43 kayak gitu. Gue mau cari sarapan dulu teman-teman, karena kebetulan sekarang ini adalah hari Minggu, jadi kayaknya pengen makan makanan apa ya, jajanan pasar. Enggak sih, gue pengen cari soto teman-teman. Udah lama gue nggak makan soto Surabaya. Kayak gini arah mataharinya ada di sebelah sana teman-teman, jadi dia tidak yang apa ya, tidak yang menghadap ke arah matahari langsung. Dan langitnya juga, kalau misalkan lo mungkin bisa lihat di sini, kelihatannya langitnya itu adalah warnanya putih, bukan yang biru cerah gitu. Enggak, langitnya putih tapi ada matahari. Oh iya, ini untuk audionya gue pakein mikrofon Boya Omic Q ya teman-teman. Dan yang kerennya ya memang handphone ini bisa lah pakai mikrofon wireless kayak gitu. Kayaknya di sini ada deh. Di sini kayaknya ada soto. Tupat sayur, ketoprak, nasi uduk, bubur ayam. Nah, itu dia ada soto. Kita putar balik di kolong tol. Dan sekalian pengen ngetes juga ya teman-teman, gimana kondisinya kalau misalkan si handphone ini dipakai dengan kondisi jalan yang agak bergelombang, agak rusak. Langsung ditodong aja so. Bungkus pak, bungkus pak. Berapa? 2. Ceker. Yang satu ceker, yang satu ayam aja ada nggak? Ada. Iya. Telur ada, pelatih ada. Nggak, ayam aja ayam. Ayam. Nih, kalau lo mau ngeliat kondisi langitnya yang agak biru, memang ke arah sebelah sana teman-teman. Makasih ya. Oke, kita dapat soto buat sarapan.
Oke, kita sudah ada di dalam tol, teman-teman. Ini adalah tol Jor menuju ke arah Bekasi, karena memang acaranya ada di Bekasi tengah kota ya, di daerah Bekasi Timur kalau nggak salah. Yang jelas ini gue menuju ke arah sana lewat tol Jor, dan setiap audio yang lagi lo denger di video kali ini dia menggunakan mic internal bawaan dari Samsung Galaxy A56-nya. Kecuali yang tadi ya teman-teman, video motovlogging itu gue pakai mikrofon Boya. Karena kalau misalkan pakai mikrofon internal dari Samsung Galaxy A56-nya, kayaknya bakalan kurang enak. Oke, jalannya agak berguncang. Gimana kondisi kestabilan dari kamera depannya? Sebenarnya, aduh, parah ini goncangannya. Kita pindah jalur dulu. Sebenarnya dari Samsung Galaxy A56 ini dia sudah ada OIS-nya ya teman-teman. Tapi untuk OIS-nya itu dia adanya di kamera belakang aja. Untuk kamera depannya dia tidak ada OIS-nya. Jadi ya seperti yang tadi lo lihat, mungkin dia agak sedikit bergoncang karena jalanannya emang agak kurang rata tadi ya. Agak bergelombang sedikit, bukan bergelombang sih, kayak agak bolong-bolong gitu. Padahal tol Jor ini ya teman-teman, kalau lo tahu, setiap malam jam 10 malam ada aja yang diperbaikin. Nggak tahu apa yang diperbaikin, tapi jalannya masih kayak gitu aja. Ya memang kalau kalau dilihat-lihat, dipikir-pikirin, tol Jor ini banyak banget truk-truk besar lewat jalur sini teman-teman. Entah yang tonasenya itu dia sesuai sama spesifikasi jalannya atau enggak, tapi yang jelas banyak banget truk-truk besar itu lewatin jalan Jor ini, tol Jor ini. Karena kalau misalnya kita ke arah sana nih ya, sekarang kita menuju ke arah Bekasi, itu juga dia menuju ke arah Tanjung Priuk teman-teman. Dimana kayak yang kasus kemarin baru aja terjadi, banyak banget kemacetan gitu ya gara-gara bongkar muat di Tanjung Priuk. Nah si tol Jor ini yang ke arah Tanjung Priuk itu juga terdampak teman-teman. Karena kemarin gue sempet dari arah Bekasi juga ke sana, terus pas pulangnya lewatin tol Jor ini, dan itu tol Jornya udah mulai macet sampai daerah Jatiwarna gitu, daerah dekat rumah gue. Karena memang tol Jor ini ke arah sana itu langsung ke arah Tanjung Priuk, makanya banyak truk-truk besar. Dan ya udah, kita nikmatin dulu aja teman-teman perjalanan gue menuju ke Bekasi ya, menggunakan Samsung Galaxy A56 sambil ngetes kemampuan kameranya seperti apa. Sebenarnya kalau menurut gue, kegiatan gue hari ini sih nggak penting-penting amat buat lo lihat gitu ya, tapi gue cuma pengen nunjukin aja gimana kondisinya kalau si Samsung Galaxy A56 ini dipakai untuk vlogging ya. Nanti kita bakal cobain juga kalau misalkan dia sambil jalan itu seperti apa ya. Nah, yang lo lihat sekarang ini adalah kemampuan kamera belakang dari Samsung Galaxy A56-nya. Ini gue rekam di resolusi 1080p di 60 fps teman-teman. Yang bagusnya memang untuk kamera belakang ini dia punya resolusi 1080p 60 fps. Meskipun untuk 4K-nya itu dia 4K-nya bisa sampai di 30 fps aja. Cuman yang kerennya ya teman-teman, karena kamera depannya itu juga punya resolusi yang sama 4K di 30 fps, jadinya dia harusnya bisa pindah-pindah lensa nih teman-teman. Nanti kita bakal cobain juga apakah dia bisa pindah-pindah lensa kalau misalkan lagi ngerekam dengan resolusi 4K di 30 fps. Sepengalaman gue sih menggunakan beberapa handphone Samsung, selama untuk FPS-nya itu sama, itu dia dan resolusinya sama, itu dia bisa dipindah-pindahin lensa, baik kamera depan dan juga kamera belakang secara langsung pas lagi kondisinya kita ngerekam kayak gini. Nah, seperti yang tadi gue bilang kan, di tol Jor ini banyak banget truk-truk besar seperti yang bisa lo lihat di layar teman-teman. Ya karena memang ke arah sana ya, ke arah yang lagi lo lihat sekarang nih ya, itu dia ke arah Tanjung Priuk teman-teman. Oh, apakah ada kecelakaan? Oh iya benar, ada kecelakaan teman-teman. Ini dia mobilnya yang kecelakaan nih. Tuh. Dia ada kecelakaan. Sebentar gua geser sedikit. Nih, gua nggak tahu kenapa. Tapi kok kecelakaannya sendirian aja? Ya, alhamdulillah sih sendirian, dia tidak melibatkan orang lain ya. Apakah kecelakaan tunggal atau kayak gimana? Makanya sebenarnya dia agak macet jalurnya. Mudah-mudahan nggak apa-apa ya orangnya ya. Amin. Hati-hati ya teman-teman, kalau misalkan kalian lagi berkendara juga di jalan, pastiin aja kalian awas dengan lingkungan sekitar kalian ya. Oke, intinya seperti itu. Ya, seperti yang tadi gue bilang, kalau di tol Jor ini yang ke arah seperti yang lo lihat di layar ini, itu dia ke arah Tanjung Priuk teman-teman. Oke, seperti itu. Kita masih menikmati perjalanan menuju ke arah Bekasi, Bekasi Timur lebih tepatnya.
Tadinya gue pengen lewat ini nih teman-teman. Kalau misalkan lo lihat di sebelah kiri, ini dia tol arah ke Bekasi. Tadinya gue pengen lewat sini yang masuk ke arah MBZ, tapi gue nggak masuk ke MBZ-nya. Cuman kayaknya agak sedikit apa ya, nggak beda jauh waktunya sama yang nanti lewat Kalimalang. Dan kayaknya lebih seru lewat luar ya. Lo jadi bisa lebih apa ya, bisa lebih lihat jalannya tuh lebih enak gitu, nggak cuma jalanan tol kayak gini yang lurus doang. Nah, kita bakal keluar di sini. Exit. Ngomong exit susah banget ya temen-temen. Exit tol berapa ini? Nggak kelihatan gue dari jauh. Exit tol 47, keluar 47, Pondok Kelapa Kranji ke arah Grand Kota Bintang. Dan buat lo yang baru tahu ya teman-teman, di Grand Kota Bintang itu ada toko retail Awesome ya, Awesome terbesar di Indonesia katanya. Nah, buat lo yang nanya juga, Samsung Galaxy A56 ini punya perekaman dual video atau enggak? Ternyata dia punya ya, teman-teman. Jadi dia bisa melakukan perekaman kamera belakang dan juga kamera depan secara bersamaan seperti ini. Tapi kemungkinan besarnya untuk resolusinya dia cuma ada di 1080p 30 fps. Keren sih sebenarnya untuk kelasan handphone Samsung di harga segini, dia udah bisa melakukan perekaman video ganda, di mana sebenarnya Samsung kayak agak sedikit pelit kalau menurut gue untuk perekaman video ganda seperti ini. Dia cuma ada di seri-seri flagshipnya mereka, tapi sekarang ini sudah diturunkan di seri A-nya Samsung, teman-teman. Kemungkinan besarnya sih karena kalau misalkan lo perhatiin, banyak handphone yang punya harga lebih murah bahkan dari Samsung Galaxy A56 ini, dia sudah dibekali fitur dengan dual video seperti ini ya. Jadi lo bisa melakukan perekaman kamera depan dan juga kamera belakang secara bersamaan. Fungsinya buat apa? Lagi-lagi seperti yang sering gue bilang, fungsinya adalah kalau misalkan seandainya lo pengen ngevlog gitu teman-teman. Kalau misalkan lo pengen ngevlog, pengen nunjukin apa yang ada di belakang kamera, tapi lo juga tetap pengen nunjukin apa yang terjadi di muka lo gitu ya, ekspresi muka lo seperti apa tentang hal yang ada di belakang kamera gitu ya. Fungsinya seperti itu. Ataupun juga ya banyak fungsinya sih kalau misalkan emang lo lebih kreatif dari gue menggunakan ataupun juga memanfaatkan kamera dual video seperti ini, yaitu mungkin hasilnya akan lebih keren lagi. Dan dia bisa langsung dipindah-pindah lensa ya seperti ini. Nah, posisinya gue yang lebih besar kayak gini, ataupun juga area kamera yang di belakangnya itu lebih kecil seperti ini, atau ya kamera yang di belakangnya yang lebih besar kayak gini, guanya yang lebih kecil. Nah ya, kalau misalkan dilihat dari fitur yang sekarang ya, dia bisa gonta-ganti lensa seperti itu. Harusnya pada saat melakukan perekaman di frame rate 30 fps itu dia juga bisa melakukan pindah-pindah lensa, teman-teman. Nanti kita bakal cobain setelah gue selesai nyetir ya, karena kalau misalkan gue sambil pegang kayak tadi agak sedikit bahaya. Tadi kan emang posisinya mobilnya jalannya pelan, jadi gue berani untuk pegang si kameranya atau pegang handphonenya untuk nunjukin tadi kejadian kecelakaan yang tadi. Tapi kalau misalkan kondisinya lagi nyetir lagi nyetir jalannya lancar seperti ini, gue nggak berani megang handphone karena takut berbahaya juga. Oke, seperti itu. Selamat menikmati teman-teman. Ini adalah kondisi Kalimalang ya. Ini gue nggak tahu sebenarnya nama jalannya apa. Gue taunya ini adalah jalur Kalimalang, jalur mudik pemotor. Kalau misalkan emang dari arah Jakarta banyak pemotor yang mau mudik ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, biasanya lewatnya lewat sini teman-teman. Kalau mau lewat jalur Pantura ya. Seperti itu, selamat menikmati jalanan Kalimalang sampai nanti kita mungkin akan menuju ke arah Bekasi Timur ya. Nggak mungkin sih, pasti menuju ke arah Bekasi Timur, tapi ya gitu dah pokoknya. Kalau lagi kayak gini ngomong kebanyakan agak bingung juga teman-teman ya. Pokoknya intinya selamat menikmati video ini ya.
Oke, teman-teman, gue baru aja sampai di lokasi acara yang mau gue hadiri ya teman-teman. Intinya seperti itu. Gue baru aja sampai, nanti gue bakal cobain juga. Ini kebetulan emang lokasinya ada di kayak semacam apa ya, semacam perumahan gitu. Nanti gue juga bakal pengen cobain gimana kondisinya kalau misalkan handphonenya dipakai buat jalan dan nyobain kalau misalkan lagi ngerekam gini dia apakah bisa untuk pindah-pindah lensa. Sebenarnya ini sih udah ketahuan ya, udah ada tombolnya. Nah, dia bisa pindah-pindah lensa selama lo ngerekamnya ada di refresh rate 30 fps teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi dia bisa pindah-pindah lensa kalau misalkan kita ngerekamnya di refresh rate 30 fps, baik itu yang 4K ataupun juga yang 1080p. Tapi nanti gue bakal cobain juga yang kalau kondisinya jalan kaki itu seperti apa ya. Oke, teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera belakang, tapi gue lagi jalan kaki ya, kayak gini. Ini baru acara mau sholat dulu, rencananya kayak gitu. Dan kondisinya, kalau misalkan lagi ngerekam, ini gue 1080p 30 fps. Jadi gini teman-teman. Nah, dia bisa pindah-pindah lensa kayak gini. Enaknya kayak gitu. Gue nggak tahu nih, kedengeran atau enggak jarak antara handphone dan muka gue. Oke, kedeketan ya kayak gitu. Jarak antara handphone dan muka gue sekarang ini ada di sekitar 40-50 cm ya, kayak gini. Kamera yang ada di bagian belakang. Begitupun juga untuk 4K ya teman-teman ya. 4K nya selama lo ngerekamnya di 30 fps, dia bisa untuk pindah-pindah lensa seperti ini. Sekarang kita mau sholat dulu sebelum kita melanjutkan acaranya ya. Dan yang gue suka sebenarnya adalah dari Samsung Galaxy A56 ini, dia untuk mikrofonnya tuh ada banyak banget. Kalau gue perhatiin dia di sini ada 4 mikrofonnya teman-teman. Kayak gini. Dan dia bisa di zoom juga ya, kita lihat juga di sini untuk zoomnya. Oke, ini zoom 2 kali, 3 kali, 6 kali, sampai maksimalnya ke 10 kali seperti ini. Ya, maksimalnya 10 kali kayak gitu. Dan dia bisa dipindahin juga ke lensa yang 0,5 kalinya atau lensa ultra wide nya. Selama perekamannya itu ada di 30 fps, karena lensa ultra wide nya dia juga maksimalnya ada di 30 fps seperti yang tadi gue informasikan ya. Arah mataharinya di sini banget teman-teman nih. Oke. Kalau menurut gue sih sebenarnya HDR-nya lumayan oke ya. Dia memang agak sedikit ngeblok warna hitam gitu, tapi udah oke lah. Coba sekarang kita cobain kamera depan. Dari kamera ultra wide dia bisa langsung pindahin ke kamera depan juga ya. Lagi-lagi selama untuk apa namanya, untuk refresh rate-nya itu sama di 30 fps. Arah mataharinya seperti ini teman-teman. Oke, agak di blok hitam seperti itu, tapi oke lah ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Sorry kalau keputusnya langsung ke arah, langsung malam kayak gini ya teman-teman. Tadi sebenarnya pas lagi dari acara itu ada yang ikut-ikut lah, maksudnya nebeng ke mobil, jadi gak enak kalau misalkan gue bikin video gitu kan. Jadi kita lanjutin aja dengan kondisi malam hari, dan yang lo lihat ini masih dengan resolusi 1080p 60 fps. Nanti gue juga bakal coba cari jalan yang agak gelap ya, bahkan gue bisa bilang itu gelap banget. Nanti yang ada di samping Trans Studio Mall itu jalurnya dia agak gelap, atau enggak nanti nggak lewat situ deh, kita lewat jalur yang biasa aja, tapi dia memang kondisinya gelap, lampu penerangan jalannya emang agak kurang. Cuman kalau misalkan lo perhatiin sekarang ya teman-teman, meskipun kalau menurut gue ya, dari kamera Galaxy A56 ini dengan kondisi malam hari seperti ini ya teman-teman, dia berusaha untuk apa ya, untuk kelihatan terang, tapi entah kenapa gue ngerasanya tuh ngelihatnya tuh kayak hazy gitu loh, kayak berkabut gitu. Ini lensanya udah gue bersihin ya teman-teman ya. Ini lensanya udah gue bersihin, tapi jadi kelihatannya tuh kayak gitu. Jadi kayak kesannya tuh dia pengen apa ya, pengen terlihat terang gitu. Padahal kondisi aslinya jalanannya itu tidak seterang yang lo lihat di video teman-teman. Dan sorry kalau misalkan lo ngelihatnya itu ada pantulan-pantulan kotak-kotak gitu ya. Ini tatakan untuk si handphonenya supaya dia nggak geser-geser. Tapi intinya seperti ini. Sekarang jam 6:30 malam ya teman-teman. Gue cuma pengen ngasih lihat aja sama lo gimana sih kondisinya kalau si Samsung Galaxy A56 ini untuk ngerekam malam hari itu seperti apa dengan kondisi ya kita lagi jalan kayak gini ya, di mobil kayak gini. Dan ya udah, semoga lu bisa mendapatkan referensi kamera dari Samsung Galaxy A56-nya. Sekarang kita nikmatin dulu aja perjalanan malam dari daerah Cibubur teman-teman, ini mau pulang ke arah rumah ya.
Sebenarnya sih tadi gue pengennya naik motor ya, jadi biar supaya nggak ada penghalang gitu loh antara si lensa handphone dengan pandangan keluar, itu dia nggak ada penghalang. Kalau pakai mobil kayak gini kan dia masih ada penghalang ya, penghalang kaca mobil gitu. Nah gue tadinya pengennya naik motor, cuman karena ada kebutuhan gue harus nganterin kucing, jadi mau nggak mau tetap naik mobil ya. Kayak gini, kalau misalkan kaca kameranya, bukan kaca kamera ya, kaca lensa mobilnya atau kaca mobilnya itu agak kotor, ini mungkin coba kalau kita bersihin seperti apa. Ternyata nih gue bersihin kayak gini teman-teman. Dia fokusnya apakah bagus atau enggak? Apakah dia stay fokusnya? Kalau gue lihat sih dari sini fokusnya kelihatannya stay ya. Sebenarnya sih kalau menurut gue oke ya teman-teman, dia berusaha untuk kelihatan terang banget gitu. Padahal sebenarnya kalau lo ngeliat secara langsung ya nggak seterang itu. Jadi kayaknya sih emang dia bukaannya lumayan besar ya, bukaan kamera dari si Samsung Galaxy A56 ini ya. Jadi makanya dia bisa menangkap cahaya lebih banyak gitu. Tapi untuk detailnya jujur gue nggak bisa perhatiin apakah detailnya itu bagus atau enggak, apakah ada noise atau enggak. Karena ini handphonenya dari tadi itu dengan kondisi seperti ini ya teman-teman, itu gue taruh di dashboard mobil aja. Jadi gue nggak begitu yang perhatiin banget, karena gue lebih perhatiin jalan. Kalau misalkan gue perhatiin handphonenya banget agak mengerikan juga ya. Nah belok ke sini teman-teman, belok ke kiri ini dia jalurnya agak sedikit gelap kalau menurut gue, lampu penerangannya agak sedikit kurang. Tapi di kamera itu kelihatannya terang banget ya. Kamu ngeliatnya terang banget kan Bi ya? Padahal jalanannya tidak seterang itu kan? Di enhance. Iya, di enhance. Iya teman-teman, jadi jalanan ini tuh kelihatannya tidak seterang yang di kamera. Ini jalanannya tuh gelap teman-teman, asli gelap. Walaupun ada lampu penerangan jalan ya, tapi kelihatannya tuh gelap jalanannya teman-teman. Bahkan kayak yang lo lihat ya, di depan itu kan ada lampu mobil ya, lampu mobil dari yang lagi gua kendarain ini mobilnya, itu sebenarnya nggak seterang itu lampunya. Tapi di kamera Samsung Galaxy A56 ini jadi kelihatan terang banget. Kalau untuk kestabilannya, karena dia udah punya OIS sih, kalau menurut gua udah cukup oke lah ya kestabilannya. Banyak konten kreator ataupun juga tech reviewer yang udah nyobain kemampuan kamera dari Samsung Galaxy A56 ini, ya untuk kestabilannya udah oke kalau menurut gue. Jadi harusnya sih lo pegang pakai tangan aja, handheld itu masih aman sih. Kalau ada getaran-getaran sedikit sih masih aman. Tapi kalau misalkan emang yang goyang-goyang parah, kayak misalkan jalanannya goyang-goyang parah, atau lo gerak yang agak brutal gitu, ya tetap shaky juga kalau menurut gue. Untuk jitternya gue juga nggak tahu nih teman-teman, nggak begitu kelihatan dari posisi gue nyetir ya, ke arah kameranya, ke arah layarnya tuh dia nggak begitu kelihatan. Untuk jitternya gue juga nggak bisa jelasin seperti apa. Lo sendiri yang bisa lihat gimana kondisinya kalau misalkan kita pakai buat ngerekam kayak gini, apakah dia berasa jitter atau berasa endut-endutan. Tapi sih yang jelas dia fokusnya tetap stay aja ya fokusnya ya. Nih gua geser kayak gitu, dia nggak berubah gitu. Oke teman-teman, ini udah gua pindah lagi kameranya ke kamera depan, dan ya ini masih direkam di resolusi 4K ya, 4K 30 fps dengan kondisi ini gelap, asli ini gelap. Gua nggak pakai lampu dari kabin, cuman lampu penerangan dari kendaraan-kendaraan yang ada di luar ya. Menurut gua sih ini cukup oke ya. Meskipun sebenarnya untuk noise-nya pasti kelihatan di area-area gelap yang kayak gini, ini pasti kelihatan. Tapi tuh, ini ada lampu dari toko gitu ya, toko buah, itu langsung di capture dengan sangat baik kalau menurut gue untuk low light-nya. Ya memang bener ya, istilahnya mereka itu night photography itu bener-bener apa ya, bener-bener terimplementasikan dengan baik di Samsung Galaxy A56 ini. Karena dengan kondisi pencahayaan yang seminimal mungkin kayak gini aja,
ini dia kameranya berusaha tetap pengen terang gitu teman-teman. Tuh, itu ada orang pakai lampu jauh kayaknya. Itu di muka gue langsung seperti tersinari oleh cahaya ilahi teman-teman. Di kameranya langsung kelihatan terang banget. Gokil sih sebenarnya untuk kamera dari si Samsung Galaxy A56 ini. Perkara di harga ya, menurut gua ya gue sebenarnya masih belum tahu apakah handphone ini worth it atau enggak di harga segitu. Kalau misalkan dari aspek keseluruhan handphonenya ya, belum tentang performance-nya, belum tentang layarnya seperti apa, gue masih belum bisa ceritain. Ini gue masih lagi coba-coba aja. Yang salah satunya adalah mencoba kemampuan kamera dari si Samsung Galaxy A56 ini, yang ternyata sebenarnya kalau menurut gue udah cukup lengkap ya. Dia udah punya dual record video, artinya lo masih bisa merekam menggunakan kamera depan dan juga kamera belakang secara bersamaan. Dia bisa ngerekam 4K walaupun cuma di 30 fps baik kamera depan dan juga kamera belakang. Dia ultra wide-nya bisa dipakai buat ngerekam meskipun cuma di 1080p 30 fps aja. Terus juga dia bisa pindah-pindah lensa, meskipun juga pindah-pindah lensanya tetap cuman ada di 30 fps aja, tapi 4K-nya dia bisa pindah-pindah lensa antara kamera depan dan juga kamera belakangnya. Terus juga untuk penangkapan cahayanya ini dia bagus kalau menurut gue teman-teman. Bagus hasil kameranya kalau menurut gue untuk penangkapan cahayanya, bahkan dengan kondisi yang extreme low light seperti ini kondisinya benar-benar gelap ya, cuman ada lampu penerangan dari mobil di luar aja ataupun kendaraan yang ada di luar aja. Gua nggak nyalain lampu kabin, atau mungkin kalau misalkan gue nyalain lampu kabin seperti ini ya. Nah tuh, bahkan ini kalau misalkan gue ngerekam dengan kondisi lampu kabinnya nyala, ini kelihatan terang banget kalau menurut gue teman-teman. Ya, untuk dari segi videografi menurut gue ini sudah sangat membantu, sudah sangat bisa digunakan. Apalagi kalau misalkan lo emang pengen ngonten pakai kamera dari Samsung Galaxy A56, menurut gue ini udah sangat bisa digunakan. Ya, walaupun dengan kondisi pencahayaan yang minim seperti ini. Disclaimer dulu ya teman-teman, gue tidak di endorse ataupun juga gue tidak menerima bayaran speser pun untuk mereview ataupun juga megang handphone ini. Gue cuma dipinjemin aja. Tapi gue tidak di brief, gue tidak gue tidak dititipkan pesan, itu tidak ya teman-teman. Jadi murni apa yang gue sampaikan ini pendapat gue pribadi aja mengenai Samsung Galaxy A56 ini ya, kameranya Samsung Galaxy A56 seperti itu teman-teman. Dan ya semoga lo ini bisa terbantu ya dari video gue, semoga lo bisa terbantu sebagai preferensi gimana kondisinya kalau si Samsung Galaxy A56 ini dipakai buat motovlogging, dipakai buat vlogging sambil jalan, dipakai vlogging kamera depan, kamera belakang, dipakai vlogging untuk kondisi malam hari dengan low light seperti ini. Semoga lo bisa terbantu. Dan ya udah, mungkin segini dulu aja teman-teman cerita gue mengenai kamera dari Samsung Galaxy A56 yang menurut gue pribadi sih ini cukup oke. Ya, dengan harganya yang 6-7 jutaan. Bahkan kalau misalkan lo lagi cari di marketplace itu pasti harganya bakalan lebih murah dari harga SRP-nya Samsung. Ini bisa jadi bahan pertimbangan kalau misalkan emang lo mencari sebuah handphone mid range dengan harga tersebut ya. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.